Assalamualaikum semua, kembali lagi. Sekarang materinya itu tentang rumus umum turunan fungsi aljabar. Kan kalau kemarin udah ya yang konsep turunan dengan pendekatan limit. Nah, sekarang kita menggunakan rumus umumnya. Nah, terdapat beberapa rumus umum turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fx-nya kita misalkan dengan a, di mana a di sini merupakan konstanta. Konstanta itu berarti angka angka biasa. Misal 1, 2, 10, 100 seterusnya. Nah, turunan kemarin kan kita lambangkan dengan f aksen x. Berarti f aksen di sini adalah turunan dari fungsi si fx. Rumus umumnya di sini adalah kalau seandainya cuma konstanta atau cuma angka biasa, maka turunannya pasti 0. Contoh, diketahui fx sama dengan 15. Nah, berarti turunan si fx itu berapa? Karena di sini dia cuma 15, angka doang atau konstanta, maka otomatis turunannya adalah 0. Paham ya? Oke, yang kedua, fx sama dengan ax. Di mana a-nya tadi apa? Konstanta ya. Kalau A doang dia konstanta. Nah, sekarang ada x. X di sini merupakan variabel. Berarti kalau seandainya ada angka sebelum variabel namanya apa? Koefisien, benar. Nah, ini kan A-nya itu koefisien, X itu variabel. Maka turunannya, nah, di sini X-nya itu derajat 1. Maksudnya dia nggak punya pangkat. Berarti ini cuma AX. Berarti turunannya sisa si koefisiennya doang. Gitu. Contoh. Diketahui fx sama dengan 5x. Nah, di sini si 5 merupakan a atau koefisiennya. Si x ini merupakan variabelnya. Di sini kan derajatnya 1, atau maksudnya dia nggak punya pangkat. Pangkatnya 1 doang. Berarti turunannya berapa? Iya betul, 5 aja ya. Karena sesuai rumusnya AX turunannya maka A. Berarti kalau 5X turunannya 5. Atau contoh yang lainnya misal di sini 100X berarti turunannya 100 gitu ya. Paham? Oke, next. Yang ketiga rumusnya adalah fx sama dengan ax pangkat n. Nah, di sini bentuknya sama kayak yang rumus yang kedua, tapi dia di sini punya pangkat. Pangkatnya itu si n. Berarti ini caranya turunannya menjadi si pangkatnya kita tarik ke depan. Berarti pangkatnya di sini, di depan. Dikali A. A tadi itu koefisiennya. Terus variabelnya X. Pangkatnya menjadi berkurang 1. Jadi turunan AX. Maaf ya. Jadi turunan AX pangkat N adalah N dikali AX pangkat N dikurang 1. Pangkatnya berkurang 1. Contoh. Biar gampang pakai contoh ya. Contoh diketahui fx sama dengan 3x pangkat 5. Nah, si 3 berperan sebagai A, X tetap X. 5 ini itu adalah pangkatnya atau N, pangkat N. Berarti sesuai dengan konsep di rumus umumnya, turunannya menjadi 5 kita tarik ke depan. Kita taruh 5 di sini.
dikali AX. Berarti 3-nya tetap nih. 3X. Nah, N dikurang 1 berarti si pangkatnya berkurang. 5 dikurang 1 sama dengan, kalau perkalian meskipun ini dia nggak punya variabel, ini punya variabel karena dia perkalian, langsung aja kita kaliin. 5 dikali 3 dapat 15. X 5 dikurang 1 4. Jadi turunan dari 3X pangkat 5 adalah 15X pangkat 4. Ini variabel X ya, bukan kali ya. 15X pangkat 4. Oke. Ngerti? Oke. Lanjut. Rumus yang keempat. Oke, yang keempat contohnya adalah UX. Nah, turunan fungsi dari fx adalah UX di sini merupakan suatu fungsi. Jadi, fungsi itu maksudnya panjang gitu loh, contoh gini. Misal diketahui si fungsinya ini merupakan suatu fungsi 5X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 5. Nah, ini kan maksudnya dia membentuk suatu fungsi yang banyak ya. Atau suku banyak. Nah, kalau seandainya kayak gini, yang suku banyak kayak gini, ini berarti kita tinggal turunannya itu adalah, berarti semua fungsinya kita turunin. Turunan fungsinya. Nah, tadi kan kita dari 3 ini, kan tadi udah kita kerjain ya. 5X pangkat 3 berarti kita menggunakan rumus yang ketiga, AX pangkat N. Berarti ini langsung aja. 3 kita pindah ke depan dikali 5X 3 dikurang 1 ya, sesuai rumus yang ketiga, ditambah 2X. 2X ini kira-kira pakai rumus yang mana dari ketiga ini? Ya benar, yang kedua ya, AX 2X. Berarti kalau 2X turunannya menjadi 2 aja. Oke, nah si 5 gimana nih? 5 dikurang 5 itu sama dengan konstanta. Konstanta tadi turunannya apa? Contoh 15 turunannya jadi 0. Berarti kalau 5 turunannya 0. Maka dapatlah hasilnya, ini kita kaliin. 3 dikali 5, 15X. 3 dikurang 1, 2. Ditambah 2 dikurang 0, 2. Oke, ternyata turunan dari fungsi UX yaitu 5X pangkat 3 ditambah 2X kurang 5 adalah 15X kuadrat ditambah 2. Sampai sini paham? Oke, yang kelima. Terdapat suatu fungsi nih UX, tapi si fungsi ini itu dia juga punya pangkat. Nah, berarti ini turunannya dia itu hampir sama dengan rumus yang ketiga, AX pangkat N. Nah, ini kan N, tapi di sini di dalamnya juga ada fungsi, sama kayak yang sifat yang keempat. Berarti ini caranya itu turunannya menjadi si N-nya pindah ke depan. Nah, dikali berarti si fungsi ini itu kita turunin juga. Nah, terus kita kali dengan fungsinya yang masih biasa, pangkatnya berkurang 1. Nih, yang ini agak panjang ya.
fungsi UX pangkat N, berarti turunannya menjadi N-nya pindah ke depan, si fungsinya kita turunkan, terus yang pangkat yang ada di fungsinya kita kurangin. Nah, contoh. Di sini misal 2x pangkat 3 ditambah 5. Nah, pangkatnya di sini misal 5 deh. Nah, ini kan berarti si 2x pangkat 3 ditambah 5 ini kan suatu fungsi, tapi dia dipangkatkan lagi dengan 5. Berarti ini turunannya menjadi 5-nya kita pindah ke depan. Nih ya. Dikali si fungsinya kita turunin. Berarti ini dalam sini nih. 2x pangkat 3 ditambah 5 kita turunin. Berarti satu-satu ya. 2x pangkat 3 kita turunin. Berarti 3 pindah ke depan. 3 dikali 2x. 3-nya dikurang 1. Si 5-nya juga kita turunin. 5 turunannya berapa? Karena 5 itu konstanta berarti 0 ya. Ditambah 0. Nih. Dikali lagi dengan fungsinya masih utuh nih. Berarti kita tulis lagi. 2x pangkat 3 ditambah 5. Nah, n kurang 1 berarti pangkatnya 5 kita kurangin 1. Nah, dapatlah hasilnya ini kita tulis 5. 3 dikali 2 berarti dikali 6x. 3 dikurang 1 2 tambah 0 udah biarin, dikali ini fungsinya 5 dikurang 1 4. Nah, ini masih bisa kita operasiin. 5 dikali 6 dapat 30x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 4. Nah, kalau yang ini emang agak panjang. Cuma sebenarnya gampang. Tinggal kita pahamin aja rumus-rumus yang dari atas ini. Kita harus kuasain semuanya. Nanti bakal bisa nyelesain soal yang kayak gini. 2x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 5 berarti turunannya 5-nya pindah ke depan. Yang di dalam fungsinya kita turunin dulu yang ini. Dan si fungsinya tetap tapi pangkatnya berkurang. Dapatlah hasilnya 30x pangkat 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 4. Gitu. Oke, rumus yang keenam. Fx sama dengan. Misal di sini ada fungsi ux dikali dengan fungsi Vx. Nah, atau lebih singkatnya UV gitu ya. Nah, ini itu turunannya menjadi agak blur. Ini menjadi, kalau seandainya nih ada suatu fungsi dikalikan dengan fungsi yang lain, berarti turunannya menjadi fungsi yang pertama kita turunin berarti U aksen X dikali dengan fungsi yang kedua, tapi normal biasa aja fungsinya. Nah, ditambah sekarang fungsi yang pertamanya yang biasa UX dikali V aksen X. Nah, nggak kelihatan ya. Oke, berarti di sini seandainya ada fungsi UX dikali VX, berarti turunannya menjadi turunan U dikali V ditambah U dikali V turunan. Oke, contoh deh biar lebih gampang. Contoh, diketahui Fx sama dengan, misal nih fungsi yang pertamanya itu adalah
2x pangkat 3 ditambah 4 dikali 3x pangkat 2 ditambah ditambah 1. Nah, ini kan dua fungsi ini. Fungsi yang pertamanya si U-nya itu adalah 2x pangkat 3 ditambah 4. Dan si V-nya itu adalah 3x pangkat 2 ditambah 1. Biar enak, ini kita anggap dengan U. Ini kita anggap dengan V. Ngeblur lagi. Nah, turunannya, biar nggak susu tadi ada UX, VX. Biar gampang, gini aja. Turunannya itu, turunan. Nah, ini itu turunannya kan UV. Kita bikin aja di sini, berarti U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, kayak gitu. Paham nggak? Nah, kalau rasanya agak bingung, ini boleh kita kerjain dulu satu-satu. Kita bikin di pinggirnya sini nih. Misal U aksen, berarti kita butuh turunan dari si U dulu. Oke, U-nya itu tadi 2x pangkat 3 ditambah 4. Berarti turunannya adalah, berarti 3 pindah ke depan dikali 2 dapat 6x. 3 dikurang 1 dapat 2. Nah, 4 turunannya apa? 0. Udah, berarti udah, nggak usah kita tulis lagi. Terus si V gimana? V itu 3x kuadrat ditambah 1. Berarti V turunannya gimana? 2 pindah ke depan dikali 3. 6. X 2 dikurang 1. 1. Berarti nggak usah kita tulis. 1 turunannya apa? 0. Berarti udah. Nah, dapatlah hasilnya U aksennya. Nah, dapat 6x pangkat 2 dikali V. Berarti kalau V doang, berarti ini utuh kita tulis. 3x kuadrat ditambah 1 ditambah U. Berarti ini juga utuh. Biasa aja. 2x pangkat 3 ditambah 4 dikali V aksen. V aksennya berapa? 6x. Nah, ini bisa kita operasiin lagi atau kita sederhanakan dengan perkalian air mancur. Ngerti nggak? Bisa gini. Yang ini kita kaliin ke sini, terus dia ke sini. Nah, yang ini kita kaliin ke sini, terus ke sini. 6x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 dapat berapa? 6 dikali 3 18. X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Kalau pangkat itu dikaliin berarti pangkatnya ditambah. Berarti 2 ditambah 2 4. Ditambah 6 dikali 1 6. Karena di sini nggak punya variabel, ini punya, berarti tinggal kita tulis lagi gitu. Ditambah 6 dikali 2 12. X pangkat 1 X pangkat 3 berarti 1 ditambah 3 4 ditambah 6 dikali 4 24 X, karena ini dia nggak punya variabel. Nah, kira-kira di sini ada yang sejenis nggak? Ada, guys. Ini ya, maksudnya yang sejenis itu pangkatnya yang sama. X pangkat 4, X pangkat 4. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1. Berarti yang pangkat 4 kita tambahin. Karena di sini tambah ya. 18 ditambah 12. 30 X pangkat 4 ditambah ini 6X pangkat 2 ditambah yang terakhir 24 X. Oke, ternyata turunan dari fungsi UX dikali VX adalah 30x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 24x. Paham?
Oke, rumus yang terakhir. Nah, kan kalau yang ini dia perkalian fungsi. Sekarang gimana kalau seandainya pembagian fungsi? Fungsi U dibagi fungsi V. Nah, berarti ini turunannya menjadi sebenarnya sama kayak yang atas. U aksen V dikali V. Nah, kalau yang tadi kan tambah, yang ini dia kurang. Dikurang U dikali V aksen. Nah, ditambahin lagi dia dibagi Vx dikuadratin. Contoh. Misal fx sama dengan, contohnya x pangkat 2 ditambah 3 dibagi 2x ditambah 1. Nah, berarti yang ini adalah dua buah fungsi. Fungsi yang pertamanya x pangkat 2 ditambah 3, ini kita anggap adalah si U. 2x tambah 1 kita anggap V. Nah, berarti ini turunannya cara singkatnya U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, biar gampang sama kayak tadi kita turunin dulu satu-satu. Kan tadi dapat U-nya itu X kuadrat ditambah 3. Berarti turunannya menjadi 2, pindah ke depan dikali 1 dapat 2. X 2 dikurang 1, 1, nggak usah kita tulis. Turunan 3, 0, berarti udah segini aja. Terus V-nya 2X ditambah 1. Berarti V aksennya turunan 2X. Cuma koefisien dengan variabel, berarti dapat 2-nya aja. 1 kan 0. Oke, masukin ke sini. U aksen, berarti kita ambil yang ini. 2X dikali V. V-nya kan yang ini, berarti kita ambil semuanya. Dikali 2X ditambah 1 dikurang U, berarti kita masukin semuanya. X kuadrat ditambah 3 dikali V aksen, berarti 2 dibagi V kuadrat, berarti si 2X tambah 1-nya kita kuadratin. Oke. Nah, ini tinggal kita sederhanain aja atau kita operasikan. 2X dikali 2X tambah 1. Karena yang di sini nggak punya pangkat, berarti ini langsung kita kaliin aja yang kayak yang tadi. 2X dikali 2X. 2 dikali 2, 4. X dikali X, X kuadrat. Oke, kalau bingung nih. Ini ke sini dapatnya ini. Ini ke sini 2X dikali 1 dapat 2X. Dikurang 2 dikali 2 dikali X kuadrat, berarti dapat 2X kuadrat. Nah, kurang negatif dikali positif hasilnya negatif. 2 dikali 3, 6. Nih, ini ke sini terus ke sini. Kalau lu nggak ngerti ini dari mana, karena positif dikali negatif dibagi. Ini kalau mau dipanjangin atau dikaliin juga nggak apa-apa, atau kayak gini juga nggak apa-apa. Nih, ini kita nggak usah kita ubah, biarin aja dia kayak gini. 2X ditambah 1 pangkat 2.
Ada yang sejenis nggak di sini? Ada. Pangkat 2 pangkat 2. 4 dikurang 2. 2x pangkat 2 ditambah apa lagi? 2x. Terakhir kurang 6 per 2x tambah 1 pangkat 2. Nah, udah selesai. Boleh sampai sini aja. Jadi, turunan fungsi dari x kuadrat ditambah 3 dibagi 2x ditambah 1 adalah 2x kuadrat ditambah 2x kurang 6 bagi 2x tambah 1 dikuadratkan atau pangkat 2. Tahu kan caranya tadi? U aksen x dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, biar gampang tadi ini kita cari dulu sendiri, nanti baru kita masukin ke sini. Nah, paham ya? Sekian rumus umum dari turunan fungsi aljabar. Tetap semangat!